Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap seorang pria berusia 63 tahun yang diduga mencabuli bocah berusia 8 tahun di Karangasem. ...2.000 seniman Bali dan dari luar Bali mengikuti pawai budaya dalam rangka merayakan HUT Kota Negara ke-128. Berwisata ke air terjun Taman Sari di Banjar Enjung Sari, Desa Babakan, Gianyar. Jaga kolaborasi. Sekitar 2.000 seniman Bali dan dari luar Bali, Sabtu pekan lalu berkumpul di Kota Negara. Mereka mengikuti pawai budaya dalam rangka merayakan HUT Kota Negara ke-128 tahun. Pawai budaya berlangsung meriah dan dibuka Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arte Ardano Sukawati. Pawai budaya menampilkan berbagai macam tarian, tabuh-tabuhan, dan berbagai atraksi menarik dari setiap kecamatan di Jemberana. Pawai ini menghibur penonton yang sudah menunggu sepanjang jalan Sudirman Negara. Tema pawai budaya tahun ini adalah Segara Kerti, yakni samudra sebagai sumber kehidupan dan kebahagiaan. Tema ini sedang diwujudkan Pemkab Jemberana untuk membahagiakan masyarakat berlandaskan Trihita Karana, yakni menjalin hubungan harmonis dengan Sang Hyang Widiwasa, sesama manusia, serta menjaga kelestarian alam. Sebenarnya dengan dukungan badan lain ya, terus terang saja dalam hal ini kita sesen pun tidak mengeluarkan anggaran, mendatangkan saudara-saudara kita yang dari awal ya, ada yang dari Jember, ada yang dari Kediri, dan juga dari Banten gitu ya, itu Halmahera lagi satu ya. Nah ini semata-mata kita ingin membangun kerjasama ke depan, saling mengisi, saling bertukar adat dan budaya gitu ya, pengalaman gitu ya. Maknanya ya membangun komunikasi, kan kita menuju Jemberana Emas nih ke depan ya. Ya dari sekarang ini kita baik-baik dulu sama bupati yang di luar Bali gitu ya, yang ada di Jawa. Saya berharap sih dalam waktu 1 tahun ini seluruh bupati Jawa Timur tuh kenal baik sama kita. Karena kita nanti membutuhkan sekali kunjungan wisatawan daripada masyarakat seluruh bupati Jawa Timur ke Jemberan begitu. Karena kita bangun dari sekarang. Pawai budaya ini selain menghibur warga, juga menyuguhkan keanekaragaman budaya dan kesenian di Jemberana. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Merdeka! 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 Dengan dilepasnya peserta rally. Para penyandang tunanetra di Denpasar minggu kemarin berkeliling kawasan Renon dengan menggunakan tongkat adaptif. Tongkat adaptif ini sangat membantu penyandang tunanetra. Dengan sensor di ujung tongkat, penyandang disabilitas bisa melakukan kegiatan seperti orang yang normal. Kegiatan rally tongkat adaptif diselenggarakan penyandang tunanetra Indonesia atau Pertuni Bali. Mereka semangat berjalan kaki menempuh jarak hampir 2 km. Bila ada benda dengan jarak 3 meter di depan mereka, maka tongkat ini akan berbunyi dan memberikan peringatan. Namun sayang tongkat adaptif ini belum sepenuhnya bisa dirasakan 400 lebih anggota Pertuni Bali. Mereka berharap ada pihak yang mau membantu mereka memberikan tongkat ini. Ini tongkat dikasih siapa, Bu? Ini saya dapat dari DPD. Oke. Berarti tongkatnya sangat berfungsi sekali, Bu ya? Hah?
tongkat yang dikasih sangat berfungsi sekali ya Bu? Ya, Sebelumnya nggak pakai tongkat ini Bu? sebelumnya enggak. Karena kita banyaknya 400 sekian, paling-paling satu kabupaten kota itu paling 20 alat tongkat adaptif tersebut. Makanya banyak yang nggak bawa. Mudah-mudahan ini dari pemerintah juga bisa menindaklanjuti masalah itu supaya bagaimana caranya supaya lebih simple untuk tunanetra. Kalau misalnya yang netra kan mereka tidak terlalu melihat ya. Jadi mereka ada tongkat adaptif. Kalau ada hambatan mereka pakai tongkat itu bisa mengetahui bahwa hambatan di depan ada. Kami juga memfasilitasi untuk sarprasnya, biasanya itu ada tempat duduk, kemudian matras gitu untuk keahlian memijat. Ya, banyak yang memijat. Tongkat adaptif ini karya para difabel di 31 sentra milik Kementerian Sosial yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Dengan tongkat adaptif ini, penyandang tunanetra sangat terbantu untuk beraktivitas di luar rumah. Tongkat adaptif ini memang penting, namun bagi penyandang disabilitas yang terpenting, mereka bisa diterima di tengah masyarakat. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bagi pecinta tanaman hias, jenis tanaman yang satu ini bisa menjadi pilihan untuk mengkoleksi dan menghiasi rumah. Baik nama dan bentuk tanaman ini memang unik, yakni jenggot musa. Entah siapa menjulukinya, namun jenggot musa saat ini banyak digandrungi orang. Selain unik, tanaman ini tidak terlalu sulit untuk merawatnya. Ia tidak memerlukan media tanam, cukup digantungkan dengan tali, kawat, atau direkatkan dengan kayu. Ikomang Adi Mahendra, salah satu penggemar tanaman hias, mengkoleksi banyak jenggot musa yang bergelantungan di rumahnya di kawasan Bangli. Mahendra awalnya sekedar hobi, namun lama-kelamaan ia mulai serius menekuni bisnis tanaman ini. Akhirnya bisnisnya berkembang dan mendatangkan keuntungan lumayan besar. Harga jenggot musa dijual Rp50 hingga Rp400.000 per satuan, tergantung besar kecilnya tanaman. Mahendra mengaku sehari bisa laku 10 sampai 20 gantung, tergantung pembeli yang datang hingga Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Biasa ini sangat bagus karena tidak memerlukan perawatan yang begitu rumit. Modelnya tidak keluar akar, jadi tak perlu pupuk apa, itu cuma perlunya siram, panas yang cukup. Ya, cuma saya senang hobi ini kan mana. Saya kalau awalnya sih tidak untuk dijual, mungkin tidak karena dilihat bagus. Ini ada orang di sini mau beli, tak kasih. Bagi yang berminat, Mahendra menyarankan tanaman ini ditaruh di tempat yang tinggi sehingga bisa menjuntai indah. Karena tidak memerlukan media tanam, jenggot musa ini cocok bagi penggemar tanaman hias yang tidak memiliki lahan luas dan tidak mau repot. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.